Halo bro dan sis, gue yakin lu yang lagi nonton ini pasti udah kerja keras banget, banting tulang, pagi ketemu pagi, tapi kok rasanya seperti rezeki itu kayak susah banget datang. Ibaratnya tuh ada aja halangannya. Lu harus tahu, penyebabnya sih nggak cuma dari seberapa keras lu kerja di luar rumah, tapi juga datang dari energi yang ada di dalam rumah lu sendiri. Rumah itu bukan cuma tempat tidur bro, tapi pusat energi, pusat keberkahan. Kalau rumah lu penuh aura negatif, kebiasaan buruk dan barang rusak, rezeki bisa lari menjauh. Nah, hari ini gue mau bongkar tuntas 13 kebiasaan kecil dan sepele yang ada di rumah. Percaya atau enggak, ini bisa bikin rezeki lu seret dan hidup lu jadi susah. Ayo kita bahas, mulai dari yang pertama. Kebiasaan pertama, menyapu rumah saat malam hari. Mungkin ini terdengar kuno ya, tapi secara spiritual, menyapu di malam hari dianggap sama aja kayak lu menyapu keberuntungan, menyapu rezeki keluar dari rumah lu. Energi malam itu harusnya tenang dan stabil. Kalau lu gerakin debu dan kotoran, lu juga mengganggu keseimbangan energi rezeki yang seharusnya menetap. Jadi, kalau bisa, sapu rumah pas pagi atau siang aja. Kedua, duduk di ambang pintu. Ambang pintu itu ibarat gerbang utama rezeki dan keberuntungan masuk ke dalam rumah. Kalau lu hobi nongkrong atau duduk santai di situ, lu secara sadar atau nggak sadar, lagi jadi sumbatan. Lu menghalangi energi positif dan keberkahan yang mau masuk. Jadi, jangan jadi penghalang rezeki diri lu sendiri ya. Ketiga, membiarkan keran bocor atau wastafel rusak. Air itu adalah simbol dari rezeki yang mengalir. Ketika lu punya keran yang terus menetes tanpa henti, itu sama aja kayak rezeki lu menetes dan hilang tanpa lu sadari. Ini adalah lambang pemborosan energi dan finansial. Jadi, kalau ada keran yang netes, segera perbaiki kebocoran air di rumah lu. Dan jangan ditunda buat benerinnya. Kebiasaan keempat, bertengkar dan suka marah-marah di dalam rumah. Emosi negatif, amarah, dan pertengkaran itu menghasilkan getaran energi yang sangat rendah. Rezeki, keberkahan, dan ketenangan itu sukanya datang ke rumah yang damai, yang auranya positif. Kalau rumah lu isinya ribut mulu, gimana rezeki mau betah? Cobalah jaga kedamaian di rumah lu. Kelima, menyalakan lampu di siang hari tanpa alasan. Kalau matahari udah terang benderang, tapi lu masih nyalain lampu, itu menunjukkan sifat boros, malas dan kurang bersyukur sama cahaya alami yang dikasih Tuhan. Cahaya alami itu energi positif yang gratis. Kalau lu nggak menghargai anugerah ini, pintu rezeki bisa tertutup karena lu dianggap nggak bisa mengelola sumber daya yang udah ada. Keenam, menumpuk piring kotor semalaman. Dapur adalah pusat kemakmuran dan sumber penghasilan. Piring kotor itu simbol sisa energi yang harusnya dibuang. Kalau lu biarin piring numpuk semalaman, lu menarik energi negatif dan kemalasan ke pusat kemakmuran lu. Jadi, setelah makan, langsung cuci piring ya, jangan sampai dibiarkan menumpuk. Ketujuh, kamar mandi kotor dan bau. Kamar mandi adalah tempat pembuangan. Seharusnya, tempat ini bersih agar aura buruk bisa terbuang sempurna. Kalau kamar mandi lu kotor dan bau, aura negatif yang seharusnya hilang, justru berkumpul dan menetap di dalam rumah lu. Ini bisa banget menghambat rezeki. Pastikan kamar mandi selalu bersih dan wangi. Kedelapan, barang rusak yang dibiarkan bertahun-tahun. Kursi patah, jam rusak, gorden sobek. Barang-barang ini melambangkan stagnasi, energi yang macet, dan ketidakberfungsian. Kalau lu nggak bisa membereskan benda yang rusak, bagaimana rezeki mau datang? Nggak ada ruang yang layak buat rezeki baru masuk. Coba perbaiki atau buang barang-barang yang udah nggak bisa dipakai. Kesembilan, tidak pernah pakai wangi-wangian di rumah. Rumah yang pengap dan gak wangi itu nggak disukai rezeki. Rezeki itu suka tempat yang bersih, terang, dan harum. Rumah yang wangi menciptakan ketenangan batin, yang pada akhirnya mengundang keberkahan dan energi positif. Coba deh, pasang pengharum ruangan, atau bakar aromaterapi. Kesepuluh, membiarkan sudut rumah jadi sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu simbol kemiskinan yang menetap. Ini menciptakan suasana muram, malas, dan secara spiritual. Dipercaya bisa jadi tempat kumpulnya jin pemalas yang bikin penghuni rumah jadi nggak produktif. Jadi, rajin-rajinlah bersihkan langit-langit dan sudut rumah. Jangan biarkan ada sarang para laba-laba di rumah lu. Kesebelas, menumpuk baju kotor berhari-hari. Pakaian kotor melambangkan beban hidup yang gak segera lu selesaikan. Energi kotor dan bau itu memengaruhi suasana hati dan motivasi lu. Bersihkan pakaian kotor sesegera mungkin. Jangan biarkan tumpukannya menggunung. Ke-12, membiarkan sudut rumah berdebu dan gelap. Sudut-sudut yang gelap dan berdebu adalah tempat favorit energi buruk bersembunyi. Rezeki itu suka cahaya dan kebersihan. Kalau lu membiarkan sudut rumah lu gelap, lu menghalangi cahaya keberkahan masuk. Pastikan semua area rumah dapat cahaya yang cukup dan bersih dari debu. Terakhir, yang ke-13, cermin buram atau pecah
tidak diganti. Cermin dianggap sebagai pemantul nasib. Cermin yang retak atau buram dipercaya dapat memantulkan aura buruk dan nasib sial, sehingga menarik energi negatif ke dalam hidup lu. Jadi, kalau cermin lu pecah, segera ganti dengan yang baru. Nah bro dan sis, intinya adalah rezeki itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal energi, kebersihan, kerapian, dan kedamaian di dalam rumah. Lu menciptakan ruang yang nyaman buat energi positif dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang. Jadi, coba cek rumah lu sekarang. Hindari ke-13. Kebiasaan kecil ini kalau lu nggak mau rezeki lu jadi seret terus. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.